Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan waktu duha ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Masail Jahiliyah, dan insyaallah kita akan membaca pelanggaran yang kedua yang menjadi kebiasaan buruk orang jahiliyah, di mana pada pelanggaran yang kedua yang disebutkan oleh penulis, orang jahiliyah itu tidak menyukai kesepakatan perdamaian. Kita akan baca terlebih dahulu. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masalah jahiliyah kedua, berpecah belah. Mereka berpecah belah di mana mereka berkeyakinan bahwa mendengar dan taat kepada pemerintah Allah dan Rasul-Nya adalah kehinaan dan sifat rendah. Padahal Allah Ta'ala telah memerintahkan mereka untuk bersatu dan melarang mereka berpecah belah. Maka Dia berfirman ketika menyebutkannya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Surat Al-Imran ayat 102 hingga 103. Nah, pelanggaran kedua yang sering dilakukan yang menjadi kebiasaan orang jahiliyah adalah annahum mutafarriqun. Mereka menjadi manusia yang sering berpecah belah, tidak mau bersatu. Dan kita bisa saksikan masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Nabi SAW nggak punya negara, sehingga di tengah jazirah Arab hidup mereka bersuku-suku, terpecah menjadi banyak golongan kecil-kecil, Bani A, Bani B, Bani C, dan demikian seterusnya. Tidak ada satu kesatuan pemerintahan yang menyatukan mereka semua. Dan kondisi semacam ini sangat rentan terjadinya peperangan, sehingga sakit hati sedikit bisa menimbulkan pertumpahan darah. Hanya gara-gara masalah onta, manusia bisa mati. Sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu kejadian perang, ada seorang wanita dari suku A, dia menunggangi onta, kemudian ontanya ini dipukul oleh lelaki dari suku B. Lalu wanita ini nggak terima, akhirnya dia pulang, lalu dia sampaikan kepada orang tuanya, kemudian nyebar satu kampung bahwa suku B telah menghina suku A. Terjadilah perang sampai banyak yang mati, hanya gara-gara onto. Ontonya selamat gak mati, masyarakatnya mati. Karena itu Nabi SAW mengatakan, faman kharaja minas sultan famata
mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang memberontak pemerintah lalu mati dalam kondisi dia memberontak pemerintah, maka dia mati sebagaimana matinya jahiliyah. Yang dimaksud sebagaimana matinya orang jahiliyah, karena masyarakat jahiliyah tidak punya pemimpin tunggal yang menyatukan semua wilayahnya, sehingga yang ada adalah mereka itu berkelompok-kelompok, bersuku-suku, bergolongan-golongan. Bahasa kita, antara satu ormas dengan ormas yang lain saling tegang, lalu mereka sampai berperang. Tidak ada negara yang menyatukan. Wa yarawna as-sam'a wa ta'ata mahanatan wa radalatan. Dan bagi mereka, tunduk dan taat kepada satu suara itu kehinaan. Jadi mereka itu punya prinsip yang aneh. Kenapa kita harus tunduk kepada kesepakatan? Kenapa kita harus tunduk kepada satu suara? Kita punya prinsip sendiri, tidak harus mengikuti orang lain. Akhirnya karena masing-masing menonjolkan hamiyatul jahiliyah, menonjolkan fanatisme jahiliyah, ego jahiliyah, maka antara satu kelompok dengan kelompok yang lain saling bermusuhan. Dan sekali lagi, penyakit jahiliyah semacam ini sampai di masa kita sangat dominan, masih banyak. Antara satu padukuan dengan padukuan yang lain kadang apa? Tawuran. Kenapa tawuran? Beda calon kepala desa yang dipilih. Yang satu milih padi, yang satu milih jagung. Akhirnya ketika beda, mereka tegang, tawuran. Bahkan itu hal yang biasa di kampung-kampung, antara satu padukuan dengan padukuan yang lain tawuran. Mereka punya prinsip unsur akhaka dzaliman au madluman. Bantu saudaramu baik dia sebagai orang yang dolim maupun didolim. Ini jiwa korsa. Tapi caranya keliru. Karena mau salah mau benar, yang penting pokoknya dia satu kelompok dengan saya, satu padukuan dengan saya, kita pilih. Ketika diaturkan, kita buat kesepakatan, tidak mau. Ngapain kita harus mengikuti kesepakatan itu? Ini kehinaan. Berarti kita harus tunduk kepada aturan itu. Bagi mereka, mereka anggap itu kehinaan. Fa'amarahumullahu bil ijtima'. Maka ketika Islam datang, Allah perintahkan mereka untuk bersatu. Wa nahahum 'anit tafriqah, dan melarang mereka untuk berpecah. Faqala 'azza dzikruhu, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian mati kecuali dengan membawa bekal sebagai muslim. Ini wasiat dari Allah. Minimal kita menjadi orang yang istiqomah sebagai muslim. Kalau nggak bisa istiqomah puasa sunnah, nggak bisa istiqomah sholat tahajud, nggak bisa istiqomah sedekah, tidak bisa istiqomah beramal soleh yang lain, minimal istiqomah jadi apa Pak? Muslim. Karena itu syarat untuk masuk surga. Minimal istiqomah menjadi muslim yang tidak hilang Islamnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan untuk menjaga itu, tentu kita harus menjaga tauhid. Karena itu syarat Islam seseorang bertahan. Sampaikan kepada masyarakat, istiqomah itu berat. Tapi kalaupun kita tidak bisa melakukan semuanya, jangan tinggalkan yang paling utama, yaitu menjadi muslim. Ma la yudraku kullu, la yudraku jullu. Yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan tinggalkan yang paling penting. Nek ra iso kabeh, aja ditinggal kabeh. Pegangi yang paling penting. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah kalian dengan tali Allah jami'an semuanya.
Yang dimaksud dengan hablullah adalah syariat Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah, yaitu keluar dari syariat Allah. Karena ketika orang keluar dari syariat Allah, beda keyakinan, beda prinsip beragama. Kalau sudah beda ideologi, beda batin, nanti akan mengarah kepada perbedaan fisik. Sebab manusia itu bersatu ketika batinnya sama. Manusia bersatu ketika batinnya sama. Ketemu teman di jauh, ada sisi kesamaan batin, akrab ya. Platnya sama Pak ya, sama-sama S. Hanya dengan sama apa? Platnya. Ketika di luar negeri, pada waktu umroh atau haji, mukanya sama, akrab. Bapak dari mana? Bapak dari mana? Kan mukanya sama, akrab ya. Thailand. Oh. Ternyata dari Thailand. Mukanya muka Jawa, ternyata dari Thailand. Begitu sudah nggak bisa bahasanya, udah nggak bisa akrab. Dan sering seperti itu. Maka adanya satu kesamaan itu bisa membuat orang jadi akrab. Baik. Tapi kalau sama-sama Indonesia, apalagi dari daerah yang sama, dari mana? Dari Jawa Timur, oh sama ya. Itu akan semakin akrab. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan manusia, mereka punya perbedaan. Allah ciptakan manusia itu syu'uban wa qabail, terdiri dari aneka suku dan golongan. Lita'arafu, agar kalian bisa saling mengenal. Tapi perbedaan ini tidak boleh dijadikan sebagai sebab permusuhan. Kamu karena hidungnya mancung, aku hidungnya pesek, kita musuh. Tidak bisa. Hanya gara-gara perbedaan wajah, perbedaan raut muka, perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, tidak boleh dijadikan sebagai titik permusuhan. Maka untuk menyatukan aneka perbedaan warna dan bahasa, mereka bisa bersatu dengan apa? Ajaran. Mereka bisa bersatu dengan ajaran, dan itulah hablullah. Maka memegang ajaran Allah, semua hamba akan bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bersatulah kalian, berpeganglah kalian dengan tali Allah, maka dengan demikian kalian akan bersatu. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah. Muka sama, bahasa sama, bahkan sama truk, tapi kalau sudah beda agama bisa jadi nggak bersatu. Muka beda, bahasa beda, bahkan tidak ketemu nasabnya, jauh sama sekali. Ketika agamanya sama bisa jadi akrab. Maka seorang muslim bisa jadi dia lebih akrab dengan sesama muslim meskipun itu dari Afrika. Tapi dia tidak bisa akrab dengan adiknya sendiri karena beda Tuhannya. Sebab ketika ideologi beda, batin akan berbeda, orang tidak akan bisa bersatu. Sehingga persatuan yang sejatinya adalah persatuan yang dibangun di atas apa jemaah? Persamaan ajaran, persamaan prinsip. Itulah hablullah. Sebaliknya, perpecahan yang sejatinya adalah perpecahan yang terjadi karena perbedaan prinsip. Sehingga kalau ada orang yang punya ajaran, kita nggak apa-apa beda agama, beda ini, yang penting kita semuanya bersatu. Ini bukan persatuan, tapi persatuan ya. Gajah campur daging, campur hati, campur apa lagi Pak? Campur kulit, campur usus, ditusuk jadi satu. Gak mungkin bisa bersatu. Pasti mereka ada unsur tidak nyaman. Kecuali jika muslimnya adalah muslim munafik, barulah dia bisa bersatu dengan non-muslim. Makanya heran kalau ada muslim sama muslim yang lain memusuhi, tapi sama non-muslim bisa akrab. Itu kita heran. Dan
Kondisi batin semacam ini tidak mungkin dimiliki kecuali orang yang punya sifat kemunafikan. Baik, kita bicara untuk latar belakang ranah agama Islam. Kalau dibawa kepada ranah NKRI, nanti pendekatannya beda lagi. Saya kasih disclaimer seperti itu. Anda paham kan? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah kalian terhadap nikmat Allah kepada kalian. Idh kuntum a'da'an, ketika dulu kalian bermusuhan, dan itu terjadi antara Aus dan Khazraj. Mereka mengalami permusuhan antara Aus dan Khazraj padahal bertetangga selama 120 tahun. Tegang selama 120 tahun. Padahal yang namanya tegang itu pasti nggak aman, sehingga ketika mau keluar harus waspada, harus hati-hati. Kalau nggak sama teman nggak berani, mungkin kemana-mana dia bawa senjata. Nyaman nggak kayak gitu? Nggak nyaman. Hidup akan menjadi tidak nyaman ketika seorang mau beraktivitas selalu dihantui dengan ketakutan, apalagi sampai mengancam nyawa. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah akrabkan hati kalian sehingga kalian bisa menjadi bersatu, bisa menjadi akrab, bersaudara, karena Allah jadikan hati kalian bersaudara. Padahal sebelumnya bermusuhan. Sehingga yang dulu tegang, yang dulu saling bermusuhan, Allah kasih nikmat, hatinya diubah oleh Allah yang awalnya bermusuhan jadi bisa saling akrab. Padahal kata Allah di ayat yang lain, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma 'allafta baina qulubihim." Kalau kamu menginfakkan seluruh hartamu sepenuh bumi ini, engkau tidak akan bisa menyatukan orang yang saling bermusuhan. Sehingga kalau sudah nggak seneng, meskipun disogok, Pak, misalnya A nggak seneng sama B, kita pengen A dan B ini akrab, kita pengen A dan B ini bersatu, tapi kita berusaha, tapi A dan B ini saling bermusuhan, lalu kita berusaha untuk mendamaikan. Kemudian kita mencoba menggunakan pendekatan. A dikasih 500 juta, B dikasih 500 juta, silahkan dipakai berangkat haji furoda, biar nanti mereka bisa saling akrab. Gimana caranya biar kalian bisa bersatu? Tetap musuhan, Pak. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma 'allafta baina qulubihim. Kalau kalian menginfakkan seluruh harta kalian sepenuh bumi, kalian tidak akan bisa mendamaikan dua orang yang saling bermusuhan. Makanya bisa bersatu, bisa akrab, itu nikmat. Itu nikmat. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita punya kesamaan ideologi. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga dengan nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Ingat, dengan nikmat Allah kalian bisa menjadi bersaudara. Sehingga bersaudara itu nikmat, bermusuhan itu azab. Maka kalau ada orang yang senengannya bermusuhan, berarti dia nyari azab. Sebaliknya, ketika ada orang yang suka akrab dengan sesama, di mana-mana dia diterima, walhamdulillah, berarti dia adalah orang yang diberi oleh Allah anugerah nikmat yang besar. Makanya hati-hati dengan karakter pribadi. Kadang ada sebagian orang yang kepergiannya lebih disenangi daripada kehadiran. Iki wong nek wis lunga, alhamdulillah. Rasanya plong. Kayak saya kalau pergi kan jamaah plong kan. Kajian serampung plong, alhamdulillah. Nggih, Pak. Mboten. Nek kula lunga kan jenengan seneng, Pak. Kajiannya play ini. Baik.
Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kalian bisa bersaudara dengan nikmat Allah. Wa kuntum ala syafa khufratin minan nar, dan dulu kalian berada di tepian jurang neraka. Fa anqadhakum minha, lalu Allah selamatkan kalian darinya, dari jurang neraka. Allah selamatkan kalian dari kekufuran, di mana mereka dulu ketika berperang latar belakangnya karena hamiyatul jahiliyah, karena fanatisme jahiliyah. Perang karena membela golongan, karena membela suku. Nek mati dapat apa? Kalau mati dapat apa? Perang karena membela suku. Ketika mati dapat apa? Ya? Dapat pahala? Jadi syahid? Atau dia kemudian nanti mendapatkan surga? Tidak. Apa yang didapatkan oleh orang yang mati karena fanatisme suku? Allah sebut ala syafa hufratin minan nar. Dia berada di tepi neraka, mepet kematian tapi berbahaya. Kalau mepet kematian tapi dalam ketaatan, ketika mati dapat surga. Ada keberuntungan besar. Jihad itu tidak disebut ala syafa hufratin minan nar, tapi mendekati surga. Namun kalau perang antar suku, perang antar klub sepak bola, bukan klub supporter ya, perang supporter. Yang satu belani yang warnanya hijau, yang satu belani yang warnanya biru, berantem ya. Kalau mati dapat apa? Dapat piala. Apakah yang mati itu kemudian dikasih piala? Tidak. Mati berada di jurang neraka, waliyadzubillah. Dan perang ini berada di tepinya karena sensitif mati. Maka Allah sebut ketegangan antara Aus dan Khazraj disebut dengan wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kalian berada di tepi jurang-jurang neraka karena ketika itu kalian sedang tegang untuk membela kesukuan. Kalau mati nyemplung neraka. Sementara perang itu peluang besar mati. Sehingga bisa jadi ketika orang itu nonton sepak bola, tapi supporternya dihadirkan bersama-sama padahal mereka saling bermusuhan. Hum ala syafa hufratin minan nar. Itu para penonton yang berada di tepi jurang neraka, waliyadzubillah. Tolong dikasih tahu waspada, jangan sampai terjadi tawuran, jangan sampai terjadi rebutan, injak-injakan sampai ada yang mati. Waliyadzubillah ya, itu sangat berbahaya. Karena tawuran di sini negara juga nggak ngasih penghargaan. Ada nggak mati karena tawuran sepak bola terus dimakamkan di makam pahlawan? Ada? Terus ada santunan dari negara ada? Nggak ada. Udah matinya namanya yang udah hilang, orangnya hilang, namanya hilang, dan keluarganya hanya bisa menangisi, nggak dapat apa-apa. Teman-temannya sesama supporter juga nggak ngasih apa-apa. Mereka juga nggak nyolati karena nggak pernah sholat. Apa yang bisa didapatkan? Fa'anqadhakum minha, lalu Allah selamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. Sehingga kita bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita hambanya yang bersaudara, disebabkan karena kesamaan iman, disebabkan karena kesamaan prinsip dalam beragama. Selanjutnya coba kita baca keterangannya. Menurut suatu pendapat bahwa yang Allah singgung dengan ayat ini adalah apa yang terjadi antara kabilah Aus dan Khazraj di Madinah, berupa peperangan yang terjadi berkepanjangan di antara mereka hingga 120 tahun sampai Allah menyatukan di antara mereka dengan Islam, sehingga hilang rasa kedengkian dan permusuhan di antara mereka. Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah. Baik, Aus dan Khazraj itu dua orang bersaudara. Jadi penduduk Madinah nasabnya kalau ditarik ke atas ujungnya ada di dua orang ini, Aus dan Khazraj, dan dia bersaudara. Aus ibn Harithah bin Sa'labah. Aus
bin Harithah bin Sa'labah. Khazraj bin Harithah bin Sa'labah. Berarti sebenarnya keduanya bersaudara. Semuanya tinggal di Madinah dan keturunannya ya terpencar di mana-mana di daerah Madinah. Dulu ada museum di dekat Masjid Kuba, Museum Ma'rizul Iman, tapi museum itu sudah dibongkar. Ada gambar ya di museum itu peta kota Madinah di zaman Nabi SAW. Jadi di sini kampungnya suku Aus, di sini kampung suku Khazraj. Nanti di mana lagi ada kampung suku Aus, kampung suku Khazraj. Jadi terpecah di mana-mana. Mereka tidak berkelompok jadi kanan kiri bukan ya, tapi kampung-kampung kecil tersebar di kota Madinah. Kampung ini Aus, kampung ini Khazraj, tersebar di mana-mana. Sehingga ketika terjadi ketegangan, kadang antara satu kampung kecil dengan kampung kecil yang lain, mereka berperang, nanti dibantu oleh kampung-kampung yang lain yang satu suku. Padahal aslinya nenek moyang mereka saudara, kakak adik. Aus bin Harithah bin Sa'labah bin Amr Khazraj juga sama. Saudaranya Aus bin Harithah bin Sa'labah bin Amr. Mereka yang tinggal di kota Madinah dan sempat terjadi ketegangan perang di antara mereka yang disebut dengan perang Bu'ath. Perang Bu'ath. Ba, Ain, Alif, Sin. Alif, Sa, Bu'ath. Ba, Ain, Alif, Sa. Dan banyak korban yang berjatuhan sepanjang perang Bu'ath. Padahal aslinya mereka masih satu terang. Baik. Nah, ketika Nabi SAW datang kepada mereka, maka mereka disatukan dengan Islam. Dan sudah tidak ada lagi kelompok suku-suku Aus dan Khazraj yang saling tegang, meskipun suku itu masih bertahan. Tapi mereka sudah tidak saling tegang seperti masa silam. Di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Sebelumnya Madinah itu dipimpin oleh Raja Madinah. Dan kemudian ketika mereka tegak, masing-masing punya pemimpin. Baik, coba kita lihat. Dan peristiwa perang Bu'ath adalah perang terakhir yang terjadi di antara mereka. Dan mengenai ini telah disebutkan secara rinci dalam kitab Al-Kamil fi At-Tahrikh milik Imam Ibnul Athir rahimahullah. Di antara orang-orang ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud oleh ayat di atas adalah apa yang terjadi di antara orang-orang musyrik Arab yang telah bertikai dalam waktu yang panjang dan luas, yang diantaranya adalah perang Al-Basus, sebagaimana yang dinukil dari Al-Hasan radhiyallahu anhu. Dan Allah berfirman, "Wattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u." Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah. Surat At-Taghabun ayat 16. Dan masih banyak ayat-ayat mulia yang lain yang menyatakan dengan redaksi jelas larangan saling menjauhi dan berpecah belah dan tidak tunduk serta tidak taat kepada pemerintah. Yang semua itu adalah di antara sikap dan kebiasaan masyarakat jahiliyah. Nah, perang Bu'ath adalah perang terakhir sebelum datangnya Nabi SAW. Dan ketika perang Bu'ath itu terjadi, awal mulanya yang menang suku Khazraj. Kemudian setelah itu berbalik arah dan yang menang menjadi suku Aus. Dan banyak sekali korban yang meninggal ketika peristiwa perang Bu'ath. Dan mereka dalam posisi beragama musyrikin, sehingga baik suku Aus maupun Khazraj sama-sama musyrik. Baik, kemudian sebagian ulama menjelaskan bahwa maksud dari ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Coba diulang ya. Sebagian di antara manusia ada yang mengatakan
diulang. Sementara di antara manusia ada yang mengatakan bahwa ayat di atas adalah apa yang terjadi di antara orang musyrik Arab. Baik. Jadi ini tafsir yang kedua dari ayat. Tafsir yang kedua dari ayat. Anda kasih garis bawah. Tafsir kedua dari ayat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tafsir yang pertama berbicara tentang apa? Ketegangan antara Aus dan Khazraj. Tafsir yang kedua apa? Bahwa ini terjadi berkaitan dengan ketegangan antara orang musyrikin Arab. Mereka banyak mengalami ketegangan peperangan yang sangat lama waktunya. Di antaranya adalah perang Al-Basus. Perang Al-Basus adalah perang yang terjadi antara Bani Bakr dengan Bani Taghlib. Keduanya dari suku Wa'il. Bani Bakr dan Bani Taghlib keduanya berasal dari suku Wa'il. Dan ini merupakan perang Arab yang paling panjang umurnya. Sebagian menyebutkan perang ini berlangsung selama 40 tahun. Perang ini berlangsung selama 40 tahun. Semakin lama ya semakin gak nyaman. Jadi kalau mau keluar rumah, mau keluar kota, nanti harus bareng-bareng dulu, kumpul dulu. Dan kalau sudah terjadi seperti ini, bahan makanan biasanya menipis. Makanya kalau politik tidak stabil, umumnya ekonomi goyang. Tapi kalau ekonominya nggak stabil, namun politik stabil, biasanya masyarakat masih bisa tenang. Sehingga kunci dari stabilitas negara dua itu, antara ekonomi dengan politik. Yang itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Sembahlah Rabb pemilik Ka'bah yang memberikan makanan sehingga mereka tidak kelaparan. Maksudnya adalah Allah memberikan jaminan ekonominya baik. Wa amanahum min khauf, dan Allah berikan rasa aman dari ketakutan, sehingga Allah jadikan suasana politiknya stabil. Dan itu dialami oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Ka'bah. Mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan seperti ini, sehingga orang luar berdatangan. Karena kalau mereka perang, orang luar nggak berani datang. Orang luar berdatangan untuk melaksanakan ibadah haji. Kama nukila 'anil Hasan radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang dinukil dari Hasan, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Zadul Masir. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, dengerin dan taati. Dengarkan dan taati kesepakatan. Karena orang kalau mau mendengar dan mau taat, hidupnya akan nyaman. Masyarakat ketika mengedepankan prinsip seperti ini, jangan semua masing-masing pribadi boleh bicara. Kalau setiap pribadi boleh bicara, berantem terus. Tapi ketika diatur, yang boleh bicara hanya orang tertentu, yang lain ngikutin. Sehingga yang berhak untuk bicara adalah orang yang paling bijak di antara mereka, yang lain mengikuti. Maka insya Allah kehidupan masyarakat akan bisa menjadi stabil. Ila ghairi dzalika minal ayah, dan ayat-ayat yang semisal yang menegaskan larangan untuk saling berpecah dan tidak mau tunduk dan taat, yang itu merupakan kebiasaan orang jahiliyah. Dan mau mendengar serta mau taat karakter orang yang lebih dewasa. Tapi kalau orang tidak punya kedewasaan, pengennya dia yang paling dianggap. Kalau bukan saya yang bicara, saya nggak mau. Akhirnya dia maunya yang paling terdepan.
Baik. Alhamdulillah, selanjutnya kita beralih ke pelajaran yang ketiga. Kebiasaan jahiliyah yang ketiga, yaitu selalu melawan ulil amri, melawan pemerintah yang sah. Kita baca terlebih dahulu. Masalah jahiliyah ketiga, yakni menentang pemerintah. Menentang pemerintah dan tidak tunduk kepadanya adalah suatu yang utama bagi mereka masyarakat jahiliyah. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang menjadikan sikap tersebut sebagai agama. Maka Nabi SAW menentang mereka dalam masalah tersebut dan memerintahkan mereka untuk bersabar menghadapi kezaliman para penguasa dengan mendengar dan taat serta memberikan nasihat kepada mereka. Bahkan Nabi SAW bersikap keras dalam masalah ini sehingga menjelaskan dan mengulang-ulang tentangnya. Dan ketiga sikap yang beliau tegaskan inilah yang disebutkan dalam hadis yang tercantum dalam As-Sahih yang diriwayatkan dari beliau SAW. Yardalakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum. Dia Allah meridai bagi kalian, pertama, bahwa kalian beribadah hanya kepadanya dan kalian tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Kedua, kalian berpegang teguh kepada tali agama Allah. Dan ketiga, kalian memberikan hak secara tulus nasihat kepada pemerintah yang kepada mereka Allah menyerahkan urusan kalian. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir, fa innahu man kharaja minas sultani sibron mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang membenci sesuatu sikap dan tindakan dari pemerintahnya, maka hendaklah dia bersabar, karena sesungguhnya siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah sejauh satu jengkal sekalipun lalu dia mati, maka dia mati dengan kematian jahiliyah. Imam Al-Bukhari rahimahullah juga meriwayatkan dari Junadah bin Ubay. Beliau berkata, "Dakhalna ala Ubadah ibni Samit wa huwa marid. Qulna aslahaka Allah. Hadis bi hadisin yanfa'uka Allah bihi sami'tahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Qala da'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fabay'na fakana fima akhadha alaina an bay'ana 'ala as-sam'i wat-ta'ah fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina wa an la nunazi'al amra ahlah illa an taraw kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Baik. Pelanggaran yang ketiga, orang jahiliyah punya kebiasaan melawan pemerintah, sehingga bagi mereka nggak taat kepada pemerintah itu kehormatan. Wa adamul inqiyati lahu indahum fadilah, bagi mereka itu kehormatan. Sama seperti orang zaman sekarang ya, yang senangannya kayak gitu. Wah, berani dia sekali ya, berani sekali dia. Ini orang yang pemberani, berani ngomong bener dan seterusnya. Padahal aslinya apa? Mengajak orang untuk demo. Kalau berani sebenarnya datang sendirian. Tapi kan dia nggak sendirian ya. Dia ngajak sama siapa? Bolo nih temennya. Sehingga dia berani karena bicara di depan masyarakat, bukan berani di depan pemerintah. Tapi hadis yang dipakai, afdalul jihad al-qaulul haq inda sultanin jahil. Jihad yang paling afdal adalah menyampaikan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim. Yang dia lakukan bukan itu, tapi yang dilakukan dia menyampaikan aib pemerintah di depan jamaah, bukan di depan pemerintah yang zalim. Dan kemudian dia bilang ini adalah jihad yang paling afdal.
kebenaran yang paling tinggi, karena berani menyuarakan kebenaran di hadapan pemerintah yang sah, bukan di hadapan pemerintah, di hadapan jamaah. Kamu menyampaikannya di mana? Di Masjid At-Taqwa. Terus di depanmu siapa? Ya jamaah kampung situ. Nah, ketika kamu menyampaikan di depan jamaah kampung situ, ada nggak pemerintah di situ? Ya paling ada 1-2 PNS mungkin ikut hadir di situ. Ya nggak ngefek, Pak. Kalau mau mengamalkan hadis ini, berbicara yang benar, menyampaikan kebenaran di depan pemerintah yang dolim, kau datang ke istana, sampaikan kepada raja. Apa kritikan yang kau ingin sampaikan kepada raja? Sendirian. Nah itu baru pemberani, bukan di depan masyarakat. Makanya bagi kami ini kayaknya salah dalil. Mereka menggunakan hadis yang sahih tapi dipakai untuk melakukan penyimpangan dalam amalan, dalam praktek, sehingga yang terjadi adalah mengumbar aib pemerintah di hadapan masyarakat. Ini salah ya. Baik. Wa ba'duhum yaj'aluhu dinan. Sebagian mereka menjadikan itu sebagai agama. Dan contoh di masa sekarang ya seperti kebiasaan Khawarij. Dan termasuk juga prinsipnya Mu'tazilah. Bagi Mu'tazilah, berani mencela pemerintah dapat pahala. Sehingga ada sebagian di antara mereka yang punya prinsip, khutbah kalau tidak menyinggung jeleknya pemerintah nggak afdol. Akhirnya dianggap nggak pemberani, dai pemerintah, atau dengan julukan-julukan yang lainnya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, dia sendiri juga nggak berani menghadap langsung. Beraninya di depan umum. Bahkan mereka jadikan itu sebagai agama, artinya dianggap ketika berani mencela pemerintah, dia punya keyakinan dapat pahala. Padahal dia sendiri dicela nggak mau. Ini kan sama-sama manusia ya. Pemimpinmu manusia nggak? Manusia. Kamu manusia. Kita sama-sama manusia. Kamu mencela pemimpin kamu, kamu merasa dapat pahala. Berarti kalau pemimpin kamu mencela kamu, dia juga dapat pahala. Sama-sama mencela. Sejak kapan mencela jadi pahala? Mencela orang lain berpahala itu sejak kapan, Pak? Padahal sama muslim. Padahal ini sesama muslim. Bahkan bisa jadi mencela simbol kesyirikan bernilai dosa ketika itu bisa mengakibatkan pembalasan yang buruk. Dulu sebagian sahabat mencela berhala-berhala. Berhala itu berhala yang pokoknya isinya dijelek-jelekan berhala itu. Orang musyrik gak terima. Akhirnya mereka balas mencela Allah. Maka Allah larang dalam Al-Quran, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian mencela berhala-berhala yang disembah selain Allah, karena mereka para penyembah berhala itu nggak terima. Akhirnya dia membalas mencela Allah. Karena itu pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Quran dibakar, ada yang diinjek, ada yang ditendang-tendang. Apakah ada satu kejadian muslim membakar Injil? Pernah ada, Pak? Di negara mana? Di negara yang seluruh penduduknya muslim. Ada nggak kayak gini kejadian? Nggak ada. Karena kita menghormati Alkitab. Injil ini bagian dari Alkitab yang pernah Allah turunkan, meskipun kita mengakui di situ ada sisi penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang di masa silam. Sehingga kita tidak melakukan pembalasan dengan cara ngawur. Kalau mereka kan nggak tahu isi Quran itu apa, mereka juga nggak ngerti maknanya. Tapi emosinya yang ditampakkan di luar, kemudian Quran dibakar. Baik, itu pelanggaran non-muslim ya. Nah, kita memberi nasihat kepada sama muslim. Muslim mencela muslim.
Sejak kapan berpahala? Kecuali misalnya tujuannya dalam rangka mengingatkan potensi keburukan. Kamu jangan ikuti si A. Kenapa? Dia itu agamanya zaitun. Biar gak ikutan, karena ini berbahaya. Kalau seperti ini tujuannya berarti menyampaikan nasihat agar kaum muslimin tidak terkena ajaran berbahaya yang disebarkan oleh zaitun. Kalau seperti itu silakan. Tapi rata-rata celaan yang disampaikan oleh pemerintah, yang disampaikan kepada pemerintah, itu hanya berkisar di masalah urusan dunia. Utang kita banyak, setiap bayi yang lahir nanggung utang. Nanti kalau kita mati akan dituntut di akhirat karena utang negara belum lunas. Jadi ini sopo mas. Utang negara beda dengan utang pribadi. Sehingga orang yang mati sementara utang negaranya belum lunas, apakah nanti dia dituntut di akhirat? Tidak. Baik. Fakhalafahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan yang berbeda kepada mereka. Beliau perintahkan mereka untuk bersabar terhadap kezaliman pemimpin. Manusia hidup bersama. Kalau hidup bersama berarti harus ada yang ngatur. Maka di antara mereka harus ada yang mimpin. Mungkinkah pemimpin itu semua manusia? Semua rakyat jadi pemimpin itu mungkin nggak Pak? Nggak mungkin. Terus nanti siapa yang diatur? Siapa yang ngatur? Siapa yang diatur? Hidup bersama, jangankan satu negara, safar 3 orang, Nabi SAW minta tunjuk salah satu sebagai amir. Apabila ada 3 orang yang melakukan safar, tunjuk salah satu sebagai amir. Safar itu berapa lama sih? Paling lama ya safar haji Pak. Berapa? 40 hari. Terus gak betah-betah pengen mulai ya tetap kudu bertahan ya. Sehingga safar selama 40 hari. Begitu sudah 40 hari, berakhir gak? Berakhir gak? Kegiatan safar berakhir. Maka amir safar sudah tidak lagi menjabat. Kepemimpinannya sudah berakhir. Negara itu masanya berapa hari? 40 hari, setelah itu bubar? Tidak. Bertahun-tahun. Sampai negara itu, selama negara itu bertahan. Memang ada negara yang ketahanannya 100 tahun, setelah itu hilang. Majapahit itu berapa tahun? Pokoknya ada sekian tahun terus hilang. Negara sekian tahun hilang. Kerajaan Fir'aun hilang setelah sekian tahun. Sriwijaya hilang setelah sekian tahun. Majapahit hilang setelah sekian tahun. Ada negara yang hilang setelah sekian tahun, berganti dengan negara yang lain. Nah, ketika kita hidup bernegara yang waktunya sangat lama, maka tentu butuh pemimpin. Nah, kalau ada pemimpin, berarti fungsinya diapain? Ditaati. Kalau pemimpin harus selalu diberontak, nanti nggak bakalan ada pemimpin. Yang kedua, bukan syarat pemimpin harus maksum. Tapi Pak, dia kan orangnya nggak benar itu. Kenapa? Maksiat dia Pak. Nah, kalau pemimpin nggak boleh maksiat, berarti yang mimpin harus nabi. Padahal kita tidak mungkin selalu didampingi oleh nabi. Nabi ada masanya, sudah berakhir. Nabi terakhir sudah meninggal, sudah tidak akan ada nabi lagi. Maka selanjutnya adalah para pemimpin kaum muslimin yang bergantian antara satu muslim ke muslim berikutnya dan seterusnya. Dan mereka orang yang tidak maksum. Maka karena mereka tidak maksum, ada peluang mereka berbuat zalim, ada peluang mereka mengambil harta rakyat, ada peluang mereka menipu, ada peluang mereka berbuat dosa, dan aneka pelanggaran yang lainnya. Oleh karena itu boleh ajarkan untuk sabar, mendengar dan taat
wan nasihati lahum, dan memberikan hak mereka dengan tepat, wa ghallaqa fi dzalika wa abda wa aada, dan beliau menyalahkan keras orang yang punya prinsip bahwa ngeritik pemerintah bernilai pahala. Itu salah besar. Wa hadhihi thalathatu hiya allati warada fiha ma fi sahih anhu sallallahu alaihi wasallam. Berikut adalah 3 prinsip yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, yaitu riwayat Muslim. Beliau bersabda, yardalakum thalathan, Allah senang 3 hal pada kalian. Allah senang 3 hal pada kalian. Pertama, anta'budu wa la tusyriku bihi syai'a, engkau beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Ini 2 tapi disebut 1, namun isinya berapa? 2. Karena ibadah dengan anti syirik itu harus selalu bersamaan. Wa anta'tasimu bihablillahi jami'an, kalian harus berpegang teguh dengan tali Allah semuanya, komitmen dengan ajaran Allah. Yang ketiga, wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan kalian memberikan hak kalian, menunaikan hak kalian atau menunaikan kewajiban kalian kepada orang yang menjadi waliul amri, menjadi pemimpin di antara kalian. Ini semuanya dicintai oleh Allah. Baik, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, syarat masuk surga. Berpegang dengan hablullah, ini untuk menyamakan manhaj beragama. Mentaati pemerintah agar menciptakan stabilitas dan suasana aman di masyarakat. Nah, negara itu kalau aman, kita mau beraktivitas nyaman, kajian nyaman, mau ibadah nyaman, mau melakukan aktivitas apapun nyaman. Tapi kalau negara tidak aman, Rabu pagi nggak ada. Andai kan situasi politik di negara ini seperti 98 ya, semuanya serba tegang, orang kumpul-kumpul dicurigai, mungkin kajian seperti ini nggak bisa. Ketika itu, begitu situasinya sudah nyaman, sudah reda, kita bisa melakukan aktivitas seperti ini. Nah, dengan cara demikian, orang akan bisa fokus pada titik, yaitu mewujudkan tauhid, mewujudkan ibadah kepada Allah. Tapi kalau tiap hari isinya cuma chaos, berantem, demo, kemudian apa lagi, tawuran, gimana kita bisa beribadah? Dan diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man kariha min amirihi syai'an, siapa yang gak suka dengan pemimpinnya dalam masalah apapun. Apa perintah beliau? Fal yasbir. Siapa yang gak suka dengan pemimpinnya, apapun alasannya, perintah Nabi SAW apa? Lengsarkan dia. Apakah perintahnya begitu? Turunkan dia, berontak dia. Apakah perintahnya kayak gitu? Tidak. Siapa yang melihat sesuatu yang tidak dia sukai dari pemimpinnya, perintah beliau apa? Falyas, sabar. Sampai kapan Pak kita bersabar? Apakah sabar itu sama dengan kamu kalah? Tidak. Kadang ada orang yang nggak terima. Kenapa kita harus sabar? Harus lawan, revolusi. Di mana-mana tulisi revolusi. Kita harus melawan, dobrak itu, dobrak atas, tadah bawah. Golek duit maksudnya ya. Sehingga ada orang yang dia punya prinsip
senengannya melawan. Baik, ini tidak sesuai dengan prinsip yang diajarkan Nabi SAW. Sekali lagi, namanya pemimpin tidak maksum. Kalau tidak maksum, ada kesalahannya nggak Pak? Ada. Ketika ada kesalahan, apakah setiap kali ada kesalahan dilawan? Tidak. Beliau perintahkan apa? Sabar. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran, karena siapa yang memberontak pemerintahnya walaupun hanya sejengkal, lalu dia mati, maka dia mati jahiliyah. Mati jahiliyah jadi maknanya apa? Mati seperti orang jahiliyah yang tidak punya pemimpin. Karena dia memberontak berarti dia mati tidak punya pemimpin. Dan itu mati jahiliyah. Bukan mati kafir ya. Meskipun ada pemahaman yang salah terkait hadis ini, maksud mati di sini adalah mati kafir. Baik. Ada pemahaman yang aneh dari hadis ini. Dan dulu saya mendengar langsung dari tokoh mereka. Siapa yang memberontak pemimpin walaupun sejengkal, artinya siapa yang tidak mendukung khilafah Islamiyah sampai dia mati, maka dia mati jahiliyah. Jika dia tidak mendukung terbentuknya khilafah Islamiyah sampai dia mati, maka dia mati jahiliyah. Sehingga kewajiban kita semua harus mendukung khilafah. Terus mati jahiliyah di sini dipahami dengan mati kafir. Makanya kenapa khilafah itu menjadi titik sentral dakwah mereka, karena anggapan siapa yang tidak dukung khilafah mati kafir. Bahaya sekali. Sama seperti prinsip kita, siapa yang melanggar la ilaha illallah mati kafir ya. Siapa yang berbuat syirik dan dia mati dalam kondisi membawa dosa syirik, dia mati kafir. Makanya perjuangan kita pertahankan tauhid. Nah, orang ini enggak. Siapa yang tidak mendukung khilafah mati jahiliyah dipahami sebagai mati kafir. Makanya wajib untuk mendukung khilafah. Dan ini pemahaman yang keliru terhadap hadis. Yang dimaksud adalah kalau ada pemimpin yang sah, jangan diberontak. Memberontak pemimpin, kemudian dia mati dalam posisi seperti itu, berarti dia mati tidak punya pemimpin, seperti gayanya orang jahiliyah. Wallahu a'lam. Baik, masih ada satu hadis lagi yang insya Allah karena cukup panjang akan kita baca di pertemuan berikutnya. Dan hadis seperti ini cukup penting untuk banyak disampaikan ke masyarakat, karena sebagian masyarakat mengalami krisis untuk menjadi rakyat yang baik. Mereka tidak tahu bagaimana cara bersikap yang ideal dan menjadi rakyat yang ideal ketika pernikahan. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau khairul atas penyampaiannya, kita masuk ke tanya jawab. Yang pertama, ini ada pertanyaan dari pendengar. Assalamualaikum, saya berada di salah satu lingkungan yang sunnah tidak hidup di situ. Bagaimana sikap saya, Ustaz? Apakah berjuang untuk dapat berpindah ke tempat yang lebih layak, atau cukup dengan menjaga keistiqomahan walaupun dengan hanya menyaksikan kajian online? Mohon nasihatnya. Dulu Nabi SAW tinggal di sebuah daerah yang tauhid tidak hidup di situ. Lebih parah dibandingkan sebatas sunnah tidak hidup. Karena kanan kirinya orang berbuat syirik. Ka'bah isinya apa Pak? Ka'bah ya? Berhala. Sehingga di sekitar Ka'bah ada berhala, banyak berhala. Safa dan Marwah ada berhala. Di mana-mana ada berhala. Sehingga beliau ketika di Mekah mau gerak ke kanan dan ke kiri isinya orang berbuat syirik. Tapi beliau bersabar dan mendakwai mereka. Alhamdulillah Allah jadikan dari satu orang ini menjadi miliaran manusia. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga mengalami kondisi yang sama. Setelah beliau memiliki prinsip tentang ajaran tauhid, beliau melihat ada banyak pelanggaran terhadap kuburan.
ada banyak pelanggaran terhadap kuburan. Di sini kuburan diagungkan, di sini kuburan diagungkan. Ketika sudah fokus di kuburan, kiblatnya ditinggal. Makanya mereka ketika berdoa menghadapnya kemana? Ke kuburan. Jika kuburannya misalnya ke arah timur, ya mereka menghadap ke arah timur. Kiblatnya di belakang. Orang kalau sudah gandrung dengan kuburan, kiblat ditinggalkan. Dan itu terjadi di mana-mana. Tidak hanya di Indonesia, di Mesir juga seperti itu, di negara-negara yang lain juga seperti itu. Baik, maka kalau Anda adalah warga asli setempat, sebaiknya kami sarankan Anda bertahan. Barangkali Anda bisa mempengaruhi yang bisa dipengaruhi, terutama untuk anak-anak seusia Anda atau yang di bawah Anda, karena biasanya yang lebih muda itu lebih bisa diajak untuk berpikir yang sifatnya lebih progresif, lebih maju. Diajari misalnya bagaimana cara ibadah yang benar, mengikuti panduan yang benar, seterusnya. Yang kedua, kalau Anda kontrak di situ, kalau kontrak kan tidak punya peran yang banyak di masyarakat. Jika memang Anda tidak bisa melaksanakan sunnah-sunnah lahiriah, misalnya posisi Anda yang menjaga keistiqomahan berkaitan dengan ciri fisik, ini mengundang celaan banyak orang, bahkan memberikan ancaman fisik, maka sebaiknya Anda pindah. Berarti ini bukan lingkungan yang kondusif untuk Anda pindah. Allah. Selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan dari jemaah. Bagaimana sikap seorang suami manakala istri tidak suka dipimpin, suka ngeyel? Bagaimana ketika istri suka ngeyel? Sikap seorang suami bagaimana? Sarannya apa? Cari lagi. Boleh apa, Pak? Masya Allah. Ini istrinya hadir nggak? Hadir. Baik. Berarti yang bertanya suaminya, berharap nanti istrinya mendengar. Sebutkan saja namanya. Maka mohon ibu yang bersangkutan, yang merasa tolong merasa ya, yang tidak merasa nggak usah, jangan merasa. Tolong ibu yang bersangkutan hargai pertanyaan suami Anda, meskipun saya nggak kasih jawaban ya. Karena dalam pertanyaan itu sudah terkandung jawaban. Karena isinya bukan pertanyaan, itu keluhan. Sehingga kalau sampai Anda dikeluhkan di majelis ilmu, itu berarti Anda perlu dibenerin ya. Sehingga nanti silakan tetap istiqomah hadir di majelis ilmu bersama suaminya. Semoga nanti ada perubahan, insya Allah. Nah, ya itu jawabannya. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.